Ah, 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 ara-ara, ara-ara, ara-ara. Ganbatte ya Oni-chan. Date bayo kimochi. Yamete. Hai guys, balik lagi sama Mimin. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya guys ya. Mohon maaf lahir batin. Makasih yang udah kasih Mimin THR. Mimin doain semoga urusan kalian lancar semua. Oke, kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita Mikail lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Sekali lagi, makasih yang udah kasih Mimin THR. Semoga semuanya dibalas sama Tuhan. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Mikail bersama yang lain pun mengikuti Tempest pergi ke dalam wilayah yang sudah terinfeksi. Di sana, mereka pun pergi menuju sebuah dungeon. Dari sanalah kaum Dracula mulai menjadi gila. Mikail yang mencoba meletakkan tangannya untuk memeriksa dungeon itu pun malah terbawa masuk ke dalamnya. Dan tanpa disangka-sangka, saat Mikail membuka matanya, dia pun dipindahkan ke tempat yang ia kenal. Dan di sanalah secara mengejutkan teman-teman seperjuangan Mikail saat melawan Demon God muncul. Mikail yang melihat itu pun sontak menjadi terkejut. Dan ia lalu bergumam, apakah dirinya telah berhasil? Lalu teman Pris wanitanya pun langsung membenarkan perkataan Mikail itu. Namanya Ariadne ya. Ia berkata bahwa Mikail telah berhasil mengalahkan Demon God. Dan jika bukan karena Mikail, mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan Demon God yang sangat kuat. Ariadne lalu berterima kasih sambil tersenyum ke arah Mikail. Mikail yang mendengar itu pun hanya tersenyum saja. Dan ia lalu berkata bahwa ini terlihat sangat bagus. Sontak Ariadne menjadi kebingungan dengan maksud Mikail. Dan terlihatlah Mikail yang langsung beranjak pergi meninggalkan Ariadne. Ariadne pun sontak bertanya, apakah Mikail akan pergi? Dan Mikail lalu menjawab bahwa dirinya harus segera kembali. Dan tampilan dari Mikail pun langsung kembali menjadi seperti awal, di mana Mikail langsung tersenyum kepada Ariadne. Ariadne lalu berkata bahwa Mikail telah melakukannya dengan baik. Dan seketika semua yang dilihat Mikail pun langsung lenyap layaknya asap. Mikail berkata bahwa dirinya sudah merasa cukup terhibur. Jadi apakah mereka bisa berhenti sekarang? Lalu seorang wanita pun muncul tepat di atas Mikail. Wanita itu berkata bahwa Mikail tidak perlu buru-buru. Mikail bisa bersantai di sini sejenak. Mikail langsung membalas bahwa dirinya tidak memiliki waktu untuk bersantai. Dan Mikail pun langsung tahu siapa sebenarnya wanita ini. Wanita itu adalah penjaga makam dungeon ini. Namanya adalah Nephthys. Nephthys lalu memperkenalkan dirinya kepada Mikail. Ia merupakan penjaga makam suci ini, seperti yang disebut tadi. Mikail pun lalu bertanya, di mana Seth? Padahal si Seth selalu ikut kemanapun ia pergi. Sekarang kok nggak ada? Nephthys pun menjawab, Seth tidak muncul karena dia tidak ingin melihat mimpi Mikail. Nephthys lalu turun dan menghampiri Mikail. Ia menyayangkan keputusan Mikail itu. Padahal Mikail bisa saja beristirahat di sini selama yang Mikail inginkan. Mikail lalu membalas bahwa Nephthys pasti lebih tahu apa yang ia inginkan. Nephthys pun lalu menjawab, apakah Mikail datang kemari untuk mencari relik sucinya? Dan Mikail pun membenarkan perkataan Nephthys. Namun ada satu hal yang perlu Mikail konfirmasi. Mikail lalu bertanya kepada Nephthys, apakah Nephthys mengetahui siapa Draculeon yang sesungguhnya? Nephthys yang mendengar itu pun menjawab, Draculeon adalah penantang terakhir yang memasuki dungeon ini. Dan Mikail yakin kalau Draculeon pasti memiliki mimpi yang sama sepertinya. Mikail lalu menambahkan, Draculeon telah menggunakan para penduduknya sebagai pengorbanan. Dan ia telah menjadi monster seutuhnya. Apakah Nephthys menyadari akan hal itu? Tanya Mikail. Namun Nephthys pun tidak menjawab pertanyaan Mikail. Ia hanya berkata bahwa apa yang dilakukan Draculeon itu sangatlah disayangkan. Mikail yang melihat itu pun lalu terdiam untuk sesaat. Ia lalu berkata, sebelum ia datang kemari, dirinya sudah tahu kalau Nephthys adalah orang yang baik hati. Nephthys menunjukkan ke semua orang mimpi yang mereka inginkan. Ia menambahkan bahwa tindakan Nephthys itu memanglah sangat baik.
Tapi andai saja Nephthys tidak melewati batasnya, ini semua tidak akan terjadi. Mikhail lalu menyuruh Nephthys untuk jujur. Ia bertanya, bukankah dungeon ini sudah diselesaikan oleh orang sebelumnya? Yang berarti relik di dungeon ini yang Nephthys lindungi telah menemukan pemiliknya. Namun bukan hanya itu yang terjadi. Nephthys yang merupakan penjaga makam suci melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan. Draculeon yang datang menyerbu makam ini pastinya gagal, karena dungeonnya ini nggak isi apa-apa. Tapi kenapa Draculeon yang sudah gagal terus mencoba menyerbu dungeon ini? Dan itu hanya ada satu alasan yang sangat jelas. Nephthys yang mendengar perkataan Mikhail itu pun mengakuinya. Ia berkata kalau Mikhail adalah anak yang cerdas. Mikhail pun lalu membalas. Ia mengetahui ini semua karena dirinya tidak dapat merasakan defense power dari relik itu. Karena itu, ia menjadi curiga. Mikhail pun lalu kembali memberitahu Nephthys dampak apa yang terjadi atas kebaikannya, di mana orang-orang yang tidak bersalah harus menjadi korban. Mikhail menambahkan bahwa semua itu terjadi hanya karena satu hal. Nephthys pun lalu tertunduk dan ia meminta maaf atas perbuatannya. Draculeon telah menyerbu makam ini berkali-kali, padahal dirinya sudah gagal. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Awalnya semua ini hanyalah sebuah tantangan. Namun semakin lama, Draculeon pun mulai terobsesi dengan ilusi yang diciptakan oleh Nephthys, di mana dengan itu ia bisa mewujudkan dunia yang ia inginkan. Dan jika dipikir-pikir lagi, tujuan dari Draculeon bukanlah keabadian, namun tujuan yang sebenarnya adalah mengubah ilusi menjadi kenyataan. Nephthys yang masih tertunduk pun bertanya, apakah Mikhail akan menghukumnya? Namun Mikhail pun lalu berkata bahwa ia tidak akan melakukan hal itu. Mikhail menambahkan, bagaimanapun juga dirinya ingin hadiah sebagai gantinya. Nephthys pun lalu berucap, karena defense reliknya telah diambil, maka hanya ada satu hal yang cocok untuk itu. Dan Mikhail pun langsung membenarkannya. Mikhail berkata bahwa ia menginginkan dungeon makam suci ini. Dan scene lalu berpindah kemudian, di mana Mikhail langsung tersadar dari pingsannya. Di sana, Leon yang sangat khawatir pun terus memanggil-manggil Mikhail dengan berteriak. Mikhail yang telah siuman menyuruh Leon untuk jangan berisik. Mikhail lalu beranjak duduk dan Tempest lalu menghampirinya. Ia bertanya, pastinya Mikhail sudah melewati banyak hal di sana ya kan? Dan Mikhail pun membenarkannya. Lalu setelah itu muncullah Seth yang langsung bertanya juga kepada Mikhail. Apakah Mikhail mendapatkan sesuatu lagi? Tetapi ia merasakan kalau itu bukanlah defense relic. Mikhail lalu menjawab bahwa defense reliknya tidak ada di dalam dungeon itu. Tetapi ia mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Pak Mordin yang penasaran pun bertanya, apa yang Mikhail dapatkan? Mikhail lalu menjawab, mulai saat ini dungeon ini adalah miliknya. Pak Mordin pun berkata kalau itu sangatlah bagus, itu sangat berguna bagi mereka. Tapi dengan ini Mikhail bisa saja dituduh mencuri wilayah Draculeon. Dan Mikhail pun membenarkannya. Lalu Tempest pun ikut menghampiri Mikhail dan ia bertanya lagi. Ia memohon kepada Mikhail, apakah Mikhail bisa memberitahunya apa yang terdapat di dalam dungeon itu. Mikhail lalu menjawab bahwa Draculeon, ayah dari Tempest, memiliki masa lalu yang kelam dan Draculeon sedang terjebak di sana. Tempest yang mendengar itu pun langsung mengerti dengan apa yang terjadi. Tapi Mikhail berkata, apapun alasannya, perbuatan dari Draculeon tidaklah bisa dimaafkan. Dan Tempest pun setuju dengan perkataan Mikhail. Tempest dengan tegas berkata, sebagai seorang anak, ia akan menghukum ayahnya itu dengan tangannya sendiri. Mendengar itu, Mikhail langsung berkata bahwa ia memiliki pekerjaan untuk Tempest. Sontak, Tempest pun lalu bertanya, pekerjaan apa itu? Mikhail bertanya, apakah Tempest bisa menjadi Draculeon untuk sementara? Sontak, Tempest yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Tapi scene pun lalu berpindah ke kakek-kakek ini yang lagi cosplay Gojo Kiko. Di sana terlihatlah si kepala desa yang sedang bersujud tepat di hadapan kakek-kakek itu. Kakek itu pun lalu bertanya, apakah ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh Pak Davlos? Pak Davlos lalu menjawab bahwa ia sangat merasa khawatir dengan kedatangan Mikhail dan rombongannya. Walaupun mereka terlihat seperti pengelana biasa, tapi pergerakan mereka sedikit mencurigakan. Ia yakin kalau Mikhail dan rombongannya berasal dari kerajaan suci. Kakek itu pun lalu bertanya lagi, apakah Mikhail mengetahui tentang Draculeon? Dan Pak Davlos pun mengiyakannya.
Si kakek-kakek itu lalu terdiam untuk sesaat sambil memikirkan sesuatu. Melihat ekspresi kakek itu, Pak Davlos pun bertanya, apakah Mikael dan rombongannya benar-benar dari kerajaan suci? Kakek itu pun lalu berdiri dari posisi duduknya. Ia menenangkan Pak Davlos bahwa kedatangan Mikael dan rombongannya bukanlah masalah serius. Kakek itu lalu menyuruh Pak Davlos untuk menenangkan para warga yang panik dan memberitahu para warga bahwa mereka bukanlah orang jahat. Pak Davlos yang mendengar itu pun langsung berangkat untuk melaksanakan perintahnya. Dan di sisi kakek tua itu, ia pun bergumam. Semuanya telah menjadi sangat menyebalkan. Ia juga bertanya-tanya, apakah kerajaan suci sudah mengetahui apa yang terjadi di sini? Ia berpikiran bahwa iblis kembar yang dikirim menuju kerajaan suci pasti dalam masalah. Dan dengan tersenyum menyeringai, kakek-kakek itu pun berkata bahwa dia harus membunuh mereka jika tertangkap. Namun tiba-tiba Pak Davlos pun langsung memasuki ruangan kakek itu sambil berteriak. Kakek itu pun sontak terkejut dan menyuruh Pak Davlos agar tidak gerasa geroso. Pak Davlos yang masih terengah-engah pun berkata bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Pak Davlos berkata bahwa sang Draculeon telah bangkit. Dan scene pun lalu berpindah di mana terlihatlah Tempest yang sedang menyamar menjadi Draculeon. Ia di sana sedang menakuti beberapa warga atas perintah Mikael. Tempest pun mengeluarkan kekuatan kutukan yang sama seperti milik ayahnya, yaitu Draculeon, sehingga orang-orang di sana pun berlari ketakutan. Para warga itu lalu memanggil beberapa penjaga untuk menghadang Tempest, dan terlihatlah dua orang penjaga yang datang menghampiri Tempest. Tapi sama aja, kedua pria ini pun bergetar saat melihat Tempest yang sedang menyamar. Tempest pun tanpa basa-basi langsung melemparkan tombak miliknya dengan sangat kuat, sehingga terjadilah hembusan angin yang sangat dahsyat. Dan terlihatlah dampak dari serangan Tempest itu yang langsung membuat tembok di belakang mereka berdua retak seketika. Setelah melakukan serangan itu, Tempest pun memilih untuk mundur, dan ia memperingatkan warga desa bahwa ia akan kembali. Para penjaga itu pun sontak kena mental setelah melihat betapa mengerikannya sang Draculeon. Dan kembali ke Tempest. Setelah berhasil melakukan tugasnya, ia pun lalu menemui Mikael. Mikael tentu saja memuji kinerja dari Tempest. Tempest lalu terduduk dan ia bertanya, apakah dengan ini sudah cukup? Warga desa memang sangat ketakutan, tapi menurutnya ini tidak akan bertahan lama. Mikael pun menenangkan Tempest. Ia bertanya, apa keberkahan yang dimiliki oleh manusia? Tempest menjawab bahwa itu adalah kemauan. Namun sembari mengangkat kedua tangannya, Mikael berkata bahwa jawabannya adalah hasutan dan rekayasa. Yang terpenting dari rencananya adalah warga desa menjadi yakin kalau Draculeon telah bangkit. Para warga akan merasa tidak aman lagi. Dan di saat itulah orang-orang yang bermain di belakang ini semua akan menunjukkan jati dirinya. Dan scene pun lalu berpindah ke besok paginya, di mana terlihatlah Pak Davlos yang kewalahan saat menahan beberapa warga yang akan kabur. Para warga itu begitu merasa ketakutan dengan kabar munculnya Draculeon. Bahkan sudah terdapat saksi mata untuk itu. Makanya mereka mau kabur dari tempat ini. Dan terlihatlah Pak Mordin, Leon, dan Mikael yang tengah mengawasi situasi tersebut. Di sana, Leon berkata kalau situasinya menjadi sangat kacau. Mikael menjawab, ya itu wajar lah, karena Draculeon merupakan legenda yang paling mereka takuti. Melihat Pak Davlos yang kewalahan, Mikael pun berpikir bahwa inilah saatnya untuk bergerak. Namun di saat itu, tiba-tiba muncullah kakek-kakek Gojo yang langsung menenangkan para warga desa. Para warga desa menyebut kakek-kakek ini dengan sebutan Sage. Mikael yang melihat kemunculan dari kakek-kakek itu pun hanya memperhatikannya saja. Si kakek Sage lalu berkata kepada warga desa, kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan, yang mendatangi desa kemarin bukanlah Draculeon yang asli. Salah satu warga pun lalu berkata, bagaimana mungkin orang itu bukan Draculeon? Sudah jelas-jelas ia memancarkan kekuatan yang sama. Kakek Sage pun lalu menjelaskan, kemungkinan orang yang muncul kemarin telah terinfeksi juga. Karena itulah ia memiliki kekuatan yang sama seperti Draculeon. Ia lalu menunduk dan meletakkan tangannya di tanah. Ia berkata, jika orang itu benar-benar Draculeon, tentu saja tempat ini akan dipenuhi oleh aura kematian dan undead. Ia bertanya, apakah warga desa sudah menemukan monster yang ia sebut itu? Para warga pun sontak terdiam mendengar perkataan sang Sage. Kakek itu kembali berkata, desa mereka memanglah sangat damai, tetapi tidak semuanya berjalan dengan baik.
Ia berkata bahwa sesuatu yang jahat telah datang kemari, di mana orang-orang dari luar mulai mengawasi tempat mereka. Kekacauan di saat seperti ini bukanlah hal yang bagus. Karena itu, kakek Sage pun mengajak warga desa untuk menyatukan kekuatan mereka, di mana ia berkata bahwa orang-orang dari luar harus dihukum. Para warga pun sontak terdiam mendengar perkataan sang Sage, dan tiba-tiba suatu hal yang aneh pun terjadi kepada para warga desa. Pak Murdin lalu menyadari hal itu. Ia lalu memanggil Mikhail. Mikhail sudah mengerti. Ia berkata bahwa kakek-kakek itu menggunakan brainwash kepada para warga. Dan terlihatlah si kakek-kakek Gojo itu yang tersenyum lebar sambil menunjukkan gigi-giginya yang tajam. Mikhail berkata jika dia diberi kesempatan untuk memilih salah satu kekuatan Demon God, maka yang akan ia pilih adalah kekuatan brainwash. Karena dengan begitu, maka ia dapat membuat orang-orang menjadi bonekanya. Mikhail berkata kalau kekuatan ini sangatlah menjijikan. Dan Mikhail pun lalu beranjak dari posisinya. Melihat itu, Pak Murdin pun bertanya, apakah Mikhail akan bergerak sekarang? Mikhail pun membenarkan perkataan Pak Murdin itu. Lalu di saat kakek Sage yang masih menghasut para warga, di sanalah muncul Mikhail yang langsung memotong perkataan si kakek Sage. Mikhail berkata kalau kakek Sage berpidato dengan sangat bagus. Bahkan jika kakek itu bicara omong kosong sekalipun, orang-orang akan tetap percaya padanya. Kakek Sage yang melihat kemunculan Mikhail pun bertanya, apakah Mikhail orang yang datang dari luar? Dan Mikhail pun membenarkannya. Kakek Sage mengingatkan Mikhail, sebagai orang luar, Mikhail tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Namun Mikhail langsung menjawab bahwa dirinya punya hak untuk masalah Draculeon. Dan Mikhail lalu mengeluarkan tongkat sihir miliknya. Ia juga mengeluarkan Divine Power dan berkata, dia adalah seorang hero, karena itulah ia berhak ikut campur dalam masalah Draculeon. Dulu Mikhail sangat kewalahan untuk menangkal brainwash. Karena setiap kali ia ragu, maka orang-orang yang sudah terkena brainwash akan langsung mati. Itu adalah salah satu kemampuan yang membuatnya kerepotan sebelum regresinya. Namun sekarang Mikhail telah menemukan taktik jitu untuk itu. Dan bruak! Tiba-tiba Mikhail pun menghantam perut dari kakek Sage dengan kuat-kuat. Sehingga kakek Sage itu pun memuntahkan darah dari mulutnya. Dan tidak berhenti di sana saja, Mikhail pun langsung menghajar kakek itu yang tersungkur di tanah dengan brutal. Sontak para warga pun marah atas kelakuan Mikhail. Mereka bertanya apa yang Mikhail lakukan. Namun dengan tersenyum, Mikhail pun terus memukul si kakek Sage. Ia berakting seolah-olah si kakek Sage sedang dirasuki oleh demon. Keluarlah demon sialan, ucap Mikhail. Jika seseorang terkena kemampuan brainwash, maka orang itu tidak akan bisa membantah perkataan pemilik kekuatannya. Karena itu, daripada pusing-pusing, mending hajar aja yang pakai brainwash, ya kan? Bilang aja nih kakek kerasukan demon. Gampang. Dan dengan senyum psikopatnya, Mikhail pun hendak menghajar kembali si kakek itu. Demon sialan, keluarlah dari tubuh kakek gak berdosa ini, ucap Mikhail. Si kakek Sage pun sontak kebingungan dan bertanya, apa yang dimaksud Mikhail? Dia gak pernah kerasukan demon. Dan pok, Mikhail pun langsung menghantam wajahnya dan menyuruh kakek itu untuk diam. Kasian, udah tua renta malah digebukin MC. Para warga pun menjadi bertanya-tanya, apakah memang benar kalau si kakek Sage sudah kerasukan? Namun melihat kebrutalan dari Mikhail, salah satu warga pun mengingatkan Mikhail untuk jangan terlalu brutal. Nanti kakek itu bisa mokat kalau diterusin. Namun, sambil menendang wajah kakek itu, Mikhail pun menenangkan para warga. Ia berkata, sebagai seorang hero, tendangan dan pukulannya mengandung kekuatan suci. Jadi kakek ini nggak bakalan kenapa-napa. Para warga pun terdiam dan berkata, memangnya itu beneran ya? Si kakek Sage yang udah kesal sama warga pun langsung berteriak. Namun Mikhail langsung men-shutdown-nya dengan tendangan maut. Mikhail berkata kepada para warga, alasan ia datang kemari adalah untuk mengabarkan kabar buruk, di mana Draculeon akan benar-benar bangkit. Dan demon di dalam tubuh kakek Sage mempercepat hal itu terjadi. Para warga yang ketakutan pun bertanya apa yang mereka harus lakukan. Dan sambil tetap menghajar kakek tua itu, Mikhail pun menyuruh para warga untuk pergi dari tempat ini. Dan langkah pertamanya adalah memindahkan desa. Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah kakek Sage itu yang sudah terbangun dalam keadaan terikat. Di sana lalu muncullah Mikhail yang menyapa kakek itu. Kakek itu pun terkejut dan berkata, kenapa di sini tiba-tiba muncul seorang hero?
Padahal ia tidak pernah mendengar kabar pelantikan hero sebelumnya. Mikhail lalu menjawab, itu semua terjadi karena Meryl tidak bisa mendapatkan info apapun. Makanya si kakek ini nggak tahu apa-apa. Kakek itu pun lalu bertanya, kenapa Mikhail tidak membunuhnya saja? Namun Mikhail lalu membalas, kakek ini telah menghasut Draculeon saat dulu ia terpuruk akibat kematian istrinya. Kakek Sage menghasut Draculeon dengan iming-iming bisa membangkitkan istrinya lagi. Para demon tidak bisa memasuki dungeon makam suci. Karena itulah Meryl dan kakek itu mencoba untuk memanfaatkan Draculeon untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Si kakek Sage pun auto ketar-ketir. Ia bertanya, bagaimana Mikhail bisa mengetahuinya? Si kakek Sage pun lalu berucap, Mikhail tidak akan bisa melakukan apapun karena Draculeon telah memakan setengah pengorbanannya. Mikhail pun membenarkan perkataan si kakek Sage. Dirinya memang tidak mampu melakukan apapun, namun kakek Sage tentunya bisa melakukannya. Sontak kakek Sage pun menjadi kebingungan. Mikhail menjelaskan, kakek Sage lah yang telah memperkuat Draculeon menggunakan sihirnya. Pastinya si kakek juga tahu cara untuk melepaskan sihir itu. Si kakek Sage pun auto ketar-ketir, namun dirinya bergumam untuk menenangkan dirinya. Mustahil Mikhail bisa melakukannya. Sihir bukanlah sesuatu yang dapat dimanipulasi dengan mudah. Pasti Mikhail akan gagal. Namun Mikhail pun langsung meletakkan tangannya di wajah kakek itu. Dan wush, Mikhail mengeluarkan kekuatan sihir yang langsung membuat kakek itu berteriak kesakitan. Kakek itu berkata kalau Mikhail adalah monster. Dan sembari mengeluarkan aura membunuhnya, Mikhail bertanya, apakah dia harus mulai sekarang? Dan scene pun lalu berpindah ke masa sebelum regresi Mikhail. Di saat itu, para demon yang bermunculan jauhlah lebih kuat ketimbang para manusia. Karena itulah, Mikhail dan timnya harus bisa mempersempit jarak kekuatan itu. Di mana Mikhail yang telah terdesak pun melampaui batasannya. Ia berhasil menemukan berbagai macam solusi. Dan salah satunya adalah cara untuk membuat para demon mengungkapkan spell sihir mereka. Dan itulah yang Mikhail lakukan sekarang. Di mana ia mencoba membuat kakek Sage itu mengungkapkan spell sihir apa yang ia gunakan kepada Draculeon. Dan setelah melakukan metode itu untuk beberapa saat, akhirnya Mikhail pun mengetahui spell sihir dari Draculeon, yaitu disebut sihir pengembalian. Lalu muncullah Seth, ia bertanya, apakah sihir itu benar-benar rumit? Mikhail pun menjawab bahwa sihir itu cuma pengembangan dari Divine Tool. Tapi meski begitu, jika Mikhail tidak mengetahui mantra aslinya, dia pasti akan kesusahan. Dulu Ariadne sampai mengorbankan setengah jiwanya untuk hal ini. Dan terlihatlah kondisi dari kakek Sage yang sudah mengenaskan. Dimana karena sudah tidak berguna, Mikhail pun langsung menghabisi kakek-kakek fans Gojo itu. Dan Mikhail pun lalu keluar untuk menemui Pak Mordin, Tempest, dan Leon yang sudah menunggunya. Melihat Mikhail, mereka pun bertanya, apakah Mikhail telah selesai melakukan pekerjaannya? Mikhail menjawab kalau masih ada masalah yang jauh lebih penting. Mikhail menambahkan, saat ini sang Draculeon dapat menghancurkan segelnya sendiri. Sontak si Tempest pun terkejut dan tak percaya. Segel yang mengurung ayahnya itu dibuat oleh Grandmaster Holy Light. Gak mungkin bapaknya bisa kabur. Mikhail memang tahu akan hal itu. Tapi ia bertanya, bagaimana jika Draculeon telah merencanakan ini semua? Di mana ia membiarkan dirinya disegel untuk memperkuat diri. Mikhail pun menenangkan mereka semua, karena dengan mereka berempat saja sudah lebih dari cukup untuk mengatasi Draculeon. Namun Mikhail lalu menatap Tempest dan ia berkata, jika Tempest ingin mundur, maka Mikhail tidak akan menghalanginya. Ia akan mengerti perasaan ayah dan anak. Tempest lalu terdiam untuk sesaat setelah mendengar perkataan Mikhail. Namun dengan tegas ia berkata, ia tidak akan mundur karena dirinya lah yang akan menyelesaikan masalah ini. Mendengar keputusan Tempest, Mikhail pun langsung mengajak mereka semua untuk berangkat. Dan scene pun lalu berpindah di mana mereka telah sampai di kastil Draculeon. Tempest yang melihat kastil itu pun kembali mengingat masa lalunya. Di mana di sanalah ayahnya merubahnya menjadi monster. Melihat Tempest yang terdiam, Mikhail pun kembali bertanya, apakah Tempest bisa melakukan ini? Apakah ia bisa mengacungkan senjatanya kepada ayahnya sendiri? Sambil berjalan ke depan, Tempest berkata, jika ia tidak bisa, maka dirinya akan menyesal seumur hidupnya. Dan mereka pun lalu memasuki kastil itu. Di sana terlihatlah peti mati dari Draculeon yang disegel dengan banyak rantai.
Mikhail bergumam, si Draculeon pasti nggak mau bangun dari tidur cantiknya. Tapi Mikhail memiliki cara untuk itu. Mikhail lalu berkata bahwa mereka perlu sedikit menghancurkan kastil ini. Tempest pun langsung mengizinkan Mikhail untuk melakukannya. Dan Mikhail langsung melepaskan sihir Earthquake, di mana seluruh kastil pun bergetar dan semua barang di dalamnya hancur berantakan. Lalu dari dalam peti mati Draculeon keluarlah suara yang menggelegar. Dan penutup dari peti mati itu pun terbuka, dan keluarlah wujud yang mengerikan dari peti itu. Draculeon berkata, berani-beraninya Mikhail menghancurkan kastil miliknya. Mikhail yang melihat itu pun malah menjadi senang, karena akhirnya sang Draculeon telah bangkit.